guys, welcome to my YouTube channel. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan bagi tips bagaimana cara membuat scientific poster dan desain poster yang baik. Oke, kita mulai dulu. Apa sih poster itu? Jadi poster adalah suatu alat atau media untuk memvisualisasikan suatu maksud atau tujuan tertentu. Nah, jenis poster kan banyak, ada poster iklan, lalu ada. Nah, scientific poster adalah cara kita untuk memvisualisasikan data yang telah kita kumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah. Nah, lalu scientific poster itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada title atau judul. Nah, judul untuk scientific poster itu kita boleh panjang atau boleh pendek. Yaitu jelas tidak membuat orang bingung, tapi jangan terlalu panjang. Ya paling tidak maksimal itu ada 2 baris lah. 2 baris itu udah menurutku itu udah sangat cukup sebagai judul di scientific poster. Nah, biasanya mudah dimengerti dan menggambarkan keseluruhan dari kedua, yaitu nama atau author. Nah, kadang ada beberapa lomba yang boleh menuliskan nama, ada beberapa lomba yang tidak menuliskan nama. Nah, untuk kalau menuliskan nama, kalian saranku bisa nulis di bagian atas pojok kanan atau pojok kiri, atau bagian bawah pojok kanan atau pojok kiri. Nah, jadi nama kalian tetap terlihat tapi tidak menghalangi isi dari poster. Tapi tergantung juga, kadang ada juga peraturan dari lomba tersebut. Jadi kita harus baca guideline-nya terlebih dahulu. Background atau introduction. Apa sih background atau introduction itu? Jadi apa yang melatar belakangi kamu mengambil masalah atau ide topik yang kamu bahas pada scientific postermu tersebut. Nah, di background itu kalian bisa mengambil secara general dulu, dan untuk background kalian tuh bisa mengambil tidak hanya dari jurnal ilmiah, tapi data-data seperti prevalensi, insiden dan yang lainnya kalian juga bisa ambil dari berita dan yang lainnya. Yang penting medianya yang kalian ambil itu tetap valid. Nah, untuk di background itu kalian menjelaskan latar belakangnya itu secara singkat saja. Kalau di paper kan kalian bisa menjelaskan panjang lebar. Nah, untuk di poster itu kalian jelaskan secara singkat intinya saja. Misalkan kalian bahas tentang kejadian malaria di suatu daerah, berarti kalian cari aja prevalensinya gitu. Dan terus kayak urgentnya kalian mengangkat malaria itu apa sih? Misalkan Indonesia tuh malarianya terbanyak berapa atau gimana. Nah, untuk di background pada poster itu bisa kalian tulis hanya 2-3 kalimat saja. Jadi lebih singkat tuh lebih bagus. Karena kalau poster itu jangan sampai dia itu seperti iklan kolom pada koran yang banyak tulisannya kecil-kecil lalu kotak-kotak. Nah, itu tuh hal yang salah. Karena kalau scientific poster itu bukan hanya meringkas dari scientific paper, tapi dia itu memvisualisasikan. Jadi kalian juga harus main artnya di sana. 4 ada metode. Nah, di sini kalian simple aja jelasinnya. Misalkan metode yang kalian ambil itu untuk poster kalian itu apa, atau dari penelitian kalian itu apa, atau metode dari masing-masing jurnal kalian ambil tuh apa. Nah, kalian tulis aja secara singkat. Setelah itu discussion. Nah, discussion ini kan kita mendiskusikan hasilnya kan. Misal kita mendiskusikan hasil penelitian kita, atau kita mendiskusikan dari berbagai macam jurnal lalu kita bandingkan. Nah, lebih baik untuk discussion itu yang singkat dan menggunakan seperti tabel, grafik dan yang lainnya. Jadi lebih memvisualisasikan dan membuat lebih singkat gitu daripada menulis panjang lebar menggunakan kalimat. Karena kalau poster itu kan 5, yaitu conclusion. Nah, conclusion itu kesimpulan. Jadi kalian bisa paling nggak 2 kalimat saja kalian ringkas sekitar segitu. Apa yang menurut kalian itu bisa kalian ambil, apa maksudnya yang bisa ditarik dari poster tersebut. Intinya poster tersebut tuh apa sih pentingnya gitu. Misalkan kalian membandingkan yang terakhir yaitu reference. Nah, kalau reference atau referensi ya kalian cantumin saja
pada poster kalian. Nah, kalau untuk reference tuh kalian pakai font yang kecil aja dan yang jelas. Jangan fontnya yang jelas, jangan yang tegak bersambung atau yang apa, tapi yang lebih Arial, yang lebih simple fontnya. Nah, untuk judul lebih saat kalian mengetikkan isinya. Nah, kata-kata yang menurut kalian itu penting, kalian bold aja. Jadi misalkan prevalensinya sekian, nah kalian tuh bold persenannya gitu, biar berarti itu highlight dari bagian tersebut. Nah, kalian bisa juga bold, lalu bisa juga diberi warna yang beda dari tulisannya. Nah, lalu untuk poster itu lebih baik font jangan menggunakan berbagai macam font gitu. Paling enggak tuh 2 atau 3 font tuh udah cukup. Dan kalau warna font juga jangan terlalu banyak. Juga 2 atau 3 font tuh udah cukup. Lebih baik warnanya hitam, lalu nanti yang highlight yang warna yang di highlight itu bisa warna merah atau yang lainnya. Jadi paling enggak jangan terlalu menggunakan berbagai macam warna, karena kalau berbagai macam warna tuh jadi kurang indah gitu, kurang fokus. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai prinsip desain poster. Yang pertama itu ada keseimbangan atau balance. Nah, keseimbangan sendiri itu terdiri dari 2, yaitu keseimbangan simetris atau formal dan keseimbangan asimetris non formal. Nah, kalau keseimbangan simetris atau formal itu elemen-elemen pada posternya itu dibagi secara rata, baik atas bawah, kanan kiri itu semuanya rata. Jadi misalkan kalian text boxnya bentuknya lingkaran-lingkaran. Nah, berarti kalian urut dari lingkaran sini, 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 sini. Jadi kelihatan bagi secara rata kanan kiri atas bawahnya. Nah, kadang kekurangannya dari yang ini, jika kalian tidak bisa memunculkan desain poster yang bagus, maka kelihatan bisa cukup membosankan, karena kan benar-benar simetris kanan kiri atas bawahnya. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil keseimbangan yang simetris, kalian harus pakai warna yang di backgroundnya tuh yang lebih atraktif lagi. Lalu yang kedua yaitu keseimbangan asimetris atau non formal. Nah, keseimbangan ini itu berat visualnya dalam elemen desain tuh tidak merata hanya di bagian tengahnya, bagian poros tengah halaman. Itu ada banyak, ada keseimbangan warna, bentuk, ukuran, posisi, lalu tekstur. Nah, untuk warna sendiri kalau dalam poster itu kalian bisa milih, misalkan kalian backgroundnya gelap, berarti fontnya harus yang warna terang. Misal backgroundnya warna navy atau marun, berarti kalian bisa menggunakan font yang warna putih seperti itu. Lalu kebalikan, jika kalian mau warna backgroundnya itu terang dan cerah seperti hijau muda atau biru muda, nah kalian bisa menggunakan font yang warna hitam. Yang penting untuk background dan font itu warnanya itu harus kontras, tapi jangan terlalu warna-warni. Jadi untuk warna yang kalian pakai pada background poster itu juga jangan terlalu banyak warna, jadi seperti pelangi gitu. Karena kalau terlalu banyak warna itu malah kelihatan tidak menarik dan kelihatan kurang enak di mata. Selanjutnya ada tata letak atau alur membaca. Nah, yang pertama seperti gambar yang di samping itu dia cara alur membacanya dari atas ke bawah, lalu naik ke kanan, lalu baru turun ke bawah. Atau yang kedua dari kiri ke kanan, lalu ke kiri lagi dan ke kanan lagi. Nah, itu sebenarnya tergantung kalian mau buat yang seperti apa. Yang penting saat kalian mendesain, misalkan kalian milih yang pertama, berarti saat kalian mendesain tuh otomatis harus membuat orang tuh bacanya jangan sampai bingung. Jadi dari atas, bawah, lalu ke samping. Atau kalau yang mau langsung ke samping, lalu turun ke bawah, lalu ke samping lagi. Nah, kalian desainnya juga harus yang
menyesuaikan mata pembacanya sesuai alur yang kalian mau baca. Jangan sampai misalnya boldnya di sini, terus boldnya di sini, kayak membuat orang tuh bingung ini tuh bacanya dari mana sih. Nah, jangan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada namanya penekanan atau emphasize. Nah, penekanan itu bisa kita berikan pada judul atau ilustrasi yang kita buat lebih menonjol daripada elemen desain yang lainnya. Nah, contohnya seperti yang tadi aku bilang, untuk yang judul kalian buat bold, jadi kan itu yang ditekankan di poster kalian. Lalu untuk bagian-bagian yang penting seperti persen dari prevalensi dan yang lainnya, nah itu kalian bold juga. Nah, maka itu tandanya memberikan penekanan bahwa hal tersebut adalah penting. Jadi bagian-bagian penting pada scientific poster kalian bisa kalian bold dan beda warna. Nah, pada penekanan emphasize ini ada berbagai macam caranya. Yang pertama itu memberikan background yang kontras dengan tulisan atau gambar. Jadi kalian buat kontras sekali bagian text boxnya dengan tulisannya, atau kalian berikan gambar, ilustrasi atau grafik dan yang lainnya benar-benar warnanya kontras daripada backgroundnya. Lalu kita bisa berikan perbedaan warna tadi, tapi jangan terlalu banyak warnanya. Lalu perbedaan jenis, ukuran, dan warna huruf atau font. Selanjutnya yaitu ada irama atau ritme. Nah, ini merupakan pengulangan pada elemen desain untuk membentuk pattern atau pola tertentu. Jadi kalian bisa ada kesatuan atau unity. Nah, ini itu merupakan bagian-bagian dalam poster itu ada yang harus kita pisah dan ada yang harus kita gabung. Semisal background dan isinya, kan itu satu kesatuan. Nah, kalian bisa dekatkan mereka, lalu misalkan kalian mau kasih garis background, lalu kalian underline, lalu baru isinya, itu juga bisa. Nah, kan kalian harus misahkan background dengan method dan discussion dan seperti itu. Nah, kalian juga bisa menggunakan perbedaan warna text boxnya, atau misalkan kalau terlalu banyak warna, kalian bisa memisahkan dengan line, garis, atau kalian berikan spasi. Jadi hal yang serupa yang kalian bahas bisa kalian satukan, dan yang hal membahas yang berbeda topiknya bisa kalian pisahkan. Jadi seperti itu. Next video, annyeong.